Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dong dengan film bergenre folk horror? Kalem, karena kali ini Sakahayang akan membahas film kelam dan mengerikan yang berkisah di abad ke-8, di mana film ini berjudul The Night Gawa tahun 2025. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan sebuah narasi yang mengisahkan situasi di abad ke-8, di mana pada zaman itu, masyarakat percaya jika malam hari merupakan waktu yang dikhususkan untuk para iblis, setan, dan penyihir untuk beraktivitas, di mana manusia hanya diperbolehkan untuk beraktivitas pada siang hari. Dan jika manusia nekat keluar pada malam hari, sudah dipastikan ia akan mendapatkan malapetaka. Terlebih mereka percaya jika di setiap malam sosok iblis domba badut bernama Ek Rebel selalu berburu mangsa untuk menelan umat manusia ke dalam kegelapan. Kemudian, scene beralih ke sebuah gubuk derita yang berada di pinggiran hutan terpencil. Di dalam rumah, seorang wanita cantik bernama Catherine berniat melakukan sesuatu. Entah apa maksudnya, Catherine terlihat memasukkan jamur Super Mario ke dalam sup yang akan ia hidangkan untuk suaminya. Hingga di tengah rasa was-was, perhatian Catherine teralihkan saat ia tiba-tiba mendengar suara bisikan aneh dari arah luar. Di tengah keanehan yang terjadi, suami Catherine yang bernama Pelo memintanya untuk menjauhi jendela, apalagi saat ini hari sudah malam. Lantas setelah capek kerja seharian, Pelo meminta istrinya ini untuk menyiapkan makanan. Nadie ha vuelto a ver al párroco. Ve con cuidado, Catalina. Setelah mencicipi masakan Catherine yang terasa seperti air comberan, Pelo yang kesal meminta Catherine untuk mencicipinya dan merasakan betapa enaknya sup jukut babadotan ini. Tanpa Pelo tahu jika sup ini sudah dicampur dengan suung jamur Super Mario yang berwarna merah. Mendengar hal itu, Catherine yang tidak ingin suaminya curiga terpaksa menyantap sop buatannya ini. Mi mujer. Sesaat kemudian, Pelo langsung mengungkapkan unek-uneknya pada Catherine yang tidak becus memasak meski sudah berumah tangga selama bertahun-tahun. Hingga di tengah kekesalan, Pelo yang pengkor bergegas pergi ke kamar. Pero a partir de ahora mejorará. Setelah memuntahkan sup beracun yang ia makan, Catherine pun bergegas untuk melakukan persiapan. Rupanya alasan Catherine meracuni suaminya hanyalah agar dirinya bisa kabur dari rumah ini, meski harus mengambil resiko dengan keluar malam-malam. Namun di tengah persiapan, seketika Catherine panik saat Pelo tiba-tiba datang untuk mengajaknya gabrutan. Tapi bisa kita lihat, Catherine seolah tidak sudi lagi untuk melayani suaminya ini. Mira lo que has hecho. Saat Pelo kelepasan setan, ia pun meminta maaf karena sudah menggaploknya, di mana ia hanya ingin setidaknya dilayani meski Catherine tidak becus mengurus rumah tangga. Tapi tiba-tiba seketika Pelo pun murka saat menyadari Catherine telah meracuninya menggunakan jamur Super Mario. Di saat itu pula, Catherine langsung memanfaatkan kesempatan untuk kabur dari rumah, meski harus menembus hutan di tengah poeknya malam. Kira-kira apa penyebab Catherine memutuskan meninggalkan Pelo hingga nekat melanggar pantangan dengan keluar malam-malam? Singkat waktu setelah cukup jauh meninggalkan rumah, Catherine bergegas mengganti pakaiannya dengan pakaian hangat dan juga kopiah tumpeng untuk menahan dingin yang menembus tulang.
Namun sesaat kemudian Catherine pun merasakan firasat buruk ketika angin duduk berhembus dari hutan yang poek. Tak sampai di situ, kepanikan Catherine semakin menjadi saat melihat sosok mules yang mirip Pelo tiba-tiba berada di belakangnya, di mana sosok ini berkata jika malam hari bukanlah waktunya untuk manusia berkeliaran. My God, betapa syoknya Catherine. Ternyata sosok Beleric ini merupakan si iblis hutan bernama Gaweko. Bueno, ¿qué? Nos estaba espiando. Reme, Selang beberapa saat, Catherine pun merasa tidak percaya saat dirinya masih selamat dari incaran si iblis. Di saat itu pula, trio emak-emak berkopiah kurcaci langsung menanyakan apa yang telah terjadi. Hingga setelah Catherine menceritakan semuanya, trio emak-emak ini berkata jika Catherine sangat beruntung berhasil sampai ke tempat ini sebelum dimakan oleh iblis tadi. Lantas mereka pun langsung mengajak Catherine beristirahat di tempat laundry zaman prasejarah. No son horas para hacer la colada. Setibanya di tempat panyesehan, Catherine pun heran kenapa trio emak-emak ini malah nyuci malam-malam, padahal seperti yang ia tahu malam hari manusia tidak boleh untuk keluar rumah. Lantas salah satu dari mereka mengungkapkan jika tempat panyesehan ini merupakan salah satu tempat paling aman yang tidak bisa dimasuki oleh para iblis. Tak cuman itu, tempat ini merupakan titik kumpul para emak-emak dari berbagai desa untuk saling bertukar gosip dan cerita mengerikan. Dirasa Catherine harus mengetahuinya. Sambil menenggak teh sisir rasa gula cadas, Rene langsung menceritakan sebuah kisah mengerikan tentang seorang gadis pemilik peternakan ayam, di mana menurut gosip dan cenah, gadis ini mendapatkan kutukan dari sosok iblis bernama Inguma. Di mana ketika itu seorang kewes pitak bernama Marisu sedang dipersiapkan untuk menjalani proses eksorsisme. Lantas si pastor bernama Mateo mengajak keluarga Marisu untuk ikut memanjatkan doa. Hijo, ahora reza conmigo. Caeli et terrae, edito sancto, Dio Pilato, crucifixus nuestro. Sontak si pastor pun syok parah karena seiring dirinya memanjatkan doa, Marisu terlihat hampir mati seolah dicekik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Lantas si pastor pun menduga jika Marisu bukanlah kerasukan melainkan seperti disantet oleh seseorang. Sementara di kandang ayam, sosok emak-emak misterius terlihat melakukan ritual aneh menggunakan ati ampela ayam yang dicucuki dengan beberapa jarum pentul. Lantas, apakah sosok emak-emak ini yang melakukan santet? Beberapa saat kemudian, Mateo yang akan pulang seketika merasakan aura negatif saat melihat sosok mirip Baba Yaga menatap tajam ke arah rumah keluarga Marisu. Ha sido ella. Kembali ke rumah, setelah cara-cara keagamaan tidak membuat Marisu membaik, si ibu pun meminta putra bungsunya yang bernama Anton untuk pergi menemui seorang mage bernama Esther. Apalagi saat ini ia sudah bingung harus meminta tolong pada siapa. Dikira penyihir, rupanya sosok mirip Baba Yaga tadi adalah Esther yang dikenal sebagai tabib. Melihat kedatangan Anton, Esther pun menebak jika saat ini kondisi kakaknya semakin memburuk. Terlebih saat dirinya melakukan ritual penerawangan di kandang ayam,
Esther memberitahu jika sosok yang menyerang Marisu bukanlah orang lain, melainkan berasal dari arwah kakek Anton sendiri yang kini telah berubah menjadi iblis. Ia pun yakin jika Marisu telah melakukan sesuatu yang fatal hingga arwah si kakek merasa tidak redo. Lantas mage baik hati ini meminta Anton untuk melakukan sebuah ritual, yaitu dengan cara melilitkan lilin merah pada patung kayu milik mendiang si kakek. Dan setelah si kakek menampakkan diri, Esther meminta Anton untuk menyucuk jantung ayam jantan dan menyebar biji jagung kering untuk mengalihkan perhatian si iblis. Setelah memberitahukan tata cara ritual, Esther meminta Anton untuk menghafal mantra jangjawokan yang harus dibaca saat ritual dilakukan. Inguma, y hasta que todo está conmigo. Di malam harinya melihat Marisu mengalami keket ekstrim, si ibu langsung mengajak Anton untuk melakukan ritual yang disuruh oleh Esther. My God, tepat seperti yang dikatakan Esther, sosok yang mengganggu Marisu adalah si kakek yang kini berubah menjadi sosok iblis ayam kate. Sambil mencekik Marisu, si iblis yang murka berkata jika kelakuan Incu Bagongnya ini telah membuat nama keluarganya tercoreng. Si kakek pun berkata jika dirinya rela menjual jiwanya pada iblis asalkan bisa kembali ke dunia untuk menghabisi Marisu si Incu Bagong. Meski telah mendengar penjelasan si kakek, namun Anton yang tidak ingin kakaknya mati berusaha untuk mengusir kakeknya ini. No te tengo miedo. La guardia está con... Y hasta que todo ello termine de contar. Sungguh suwe meski telah berusaha melakukan penangkalan, Marisu pun tewas dikeretek si kakek sesaat sebelum dirinya berhasil diusir. Hingga sesaat kemudian, tangis Maria pun pecah saat melihat anak pertamanya tewas dengan kepala yang sengklek. Lantas, kira-kira apa yang dilakukan Marisu hingga membuat si kakek dendam dan rela menjadi iblis ayam kate hanya untuk menghabisinya? Singkat waktu, si kakek yang terkena genjutsu terlihat sibuk menghitung biji jagung yang ditebar oleh Anton. Akhirnya, meski si kakek lenyap terkena sinar matahari, namun setidaknya ia berhasil menghabisi Marisu si Incu Bagong. Kembali ke rumah, si pastur pun syok parah saat melihat kondisi Marisu. Akan tetapi, si pastur malah salah paham dan menganggap semua ini merupakan santet yang dikirim oleh mage Esther. Kembali ke masa sekarang, setelah menceritakan hal tersebut, Rene mengungkapkan jika dirinya merasa penasaran dengan apa yang telah dilakukan Marisu sampai-sampai membuat kakeknya murka. Di saat itu pula, Catherine terlihat syok saat mendengar cerita tersebut. Seakan-akan Catherine memiliki sebuah rahasia yang berkaitan dengan kejadian yang menimpa Marisu. Kemudian, Berta yang dulu sempat menjadi asisten Matteo langsung menambahkan cerita yang berkaitan dengan si pastur. Di mana saat pastur Matteo memimpin upacara pemakaman Marisu, seketika perhatiannya teralihkan pada sosok mage Esther. Exaudi orationem meam aeternam dona et lux per jescant in pace. Melihat Esther berubah menjadi gagak, jelas saja membuat Matteo semakin yakin akan kecurigaannya. Hingga di malam harinya, Matteo terlihat melakukan penebusan dosa di depan altar, di mana ia berusaha mengakui penyesalannya yang telah membiarkan kemaksiatan terjadi di depan matanya. Di mana ketika itu Matteo sedang melakukan perburuan bersama acu piaraannya ke tengah hutan dengan setelan skin Leslie Legend. Matteo yang sedang mengendap-endap seketika heran saat mendengar suara hahaha dari dua orang kewes tak jauh dari tempatnya berburu. Setelah dicek, rupanya dua kewes itu adalah Catherine dan Marisu yang sedang menghabiskan waktu berdua di tengah hutan. Setelah berguling-guling di tempat bala, Catherine pun kaget saat Marisu tiba-tiba mengajaknya kabur dari desa.
Di mana Marisu berkata meskipun Catherine sudah menikah dengan Pelo, namun ia tahu Catherine tidak pernah mencintai Pelo. Lantas sambil memberikan supa jamur Super Mario, Marisu meminta Catherine untuk mencampurkan jamur tersebut ke dalam makanan Pelo agar rencana mereka berjalan lancar. Lantas sambil memeluknya dengan mesra, Marisu meyakinkan Catherine untuk menjalankan rencana tersebut dan hidup sebagai pasangan kumpul bagong yang tidak akan pernah lelah mengadu celengan. Sungguh najis! Rupanya seperti ini kelakuan bejat si Pitak Marisu bersama si Catherine yang jelas-jelas sudah punya suami. Pantas saja si kakek sampai rela menjual jiwanya pada iblis hanya untuk menghabisi Marisu. Namun di saat itu pula, Pastor Mateo yang secara langsung melihat perbuatan najis Marisu dan Catherine, bisa-bisanya malah menikmati tontonan tersebut. Namun saat sedang asik menonton sambil mengurut cacing, seketika Mateo panik saat mendengar suara yang menertawakan kelakuannya. Dan betapa syoknya Mateo saat menyadari jika kelakuannya telah dipergoki oleh si Mage Esther yang sedang berubah wujud menjadi kelinci picek. Mendengar suara tembakan seketika membuat celengan Catherine pongpet. Lantas Marisu langsung mengajak Catherine pergi. Dan sungguh gak tahu malu, Mateo malah melampiaskan rasa malunya dengan cara menembak Esther sampai pengkor. O solo es fruto de la mano del diablo. Pello Goyenechea. Singkat cerita, setelah melakukan pengakuan dosa, Mateo yang tidak ingin reputasinya sebagai pendeta tercoreng langsung mengungkapkan kelakuan istri Pelo ketika melakukan tindakan nista dan tidak beradab bersama Marisu. Bagaikan disambar geledek Zeus, seketika Pelo syok parah saat mendengar hal tersebut. Pantas saja setelah menikah, Catherine sangat sulit diajak untuk ngaduk. Hingga di keesokan harinya saat Mateo menyampaikan khutbah, Catherine terlihat menghadiri acara dengan kondisi bonyok bak maling ayam. Lantas dalam khutbahnya, Mateo meminta para jemaat agar tetap teguh memegang keimanan dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan termasuk menjauhi para penyihir. Namun di tengah acara khutbah, seketika Mateo panik saat melihat Esther yang menyamar jadi kelinci terlihat memasuki gereja. Tak ingin Esther membeberkan kelakuan bejatnya ketika menikmati kemaksiatan di hutan, Mateo pun bergegas membawa senapan Leslie. Melihat kelinci kabur ke dalam hutan yang poek, Mateo langsung memanggil acu piaraannya. Seketika semua jemaat pun heran saat Pastor Mateo tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan ternyata Mage Esther berhasil membuka portal untuk menjebak pemuka agama munafik ini di alam lain. Dan menurut rumor, sampai saat ini Mateo masih berusaha untuk keluar dari dalam dimensi tersebut. Kembali ke masa sekarang, setelah menceritakan hal tersebut, tiga emak-emak ini langsung menyudutkan Catherine dan memintanya untuk segera mengakui semua dosanya. Terlebih semua kekacauan ini terjadi berawal dari kelakuan Catherine dan Marisu yang menyimpang. Dan kini, Catherine harus membayar nyawa Esther yang mati di persekusi warga. Sungguh malang, Mage Esther yang hanya ingin menolong malah harus mati dengan cara yang mengenaskan. Mendengar hal itu, Catherine yang merasa berdosa langsung kabur. Sesampainya di rumah, Catherine memohon agar Pelo mengizinkannya masuk ke dalam rumah. Tapi jelas saja Pelo yang sudah muak tidak mengizinkannya. Bagaikan bocah di razia guru BK, Catherine yang kini toromol akhirnya sadar jika mereka ini sebenarnya adalah komplotan penyihir. Lantas, Garcia dan yang lainnya meminta Catherine untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah membuat kekacauan hingga Esther menjadi korban fitnah. Dan kini, Catherine langsung dibawa untuk menemui junjungan para penyihir malam. Kemudian, mereka langsung memberikan balsam geliga
yang harus Catherine oleskan di ketiak dan area En celengannya. los sobacos y la entrepierna. Por encima de todos los matorrales. Bagaikan avatar Eeng, Catherine pun melongo saat dirinya bisa terbang bebas bersama para penyihir. Di saat itu pula setelah melihat apa yang terjadi, Pelo yang penasaran tiba-tiba ngide dengan ingin mengikuti kemana Catherine pergi. ¡Las nubes! Sungguh konyol. Akibat rasa penasarannya, Pelo yang tidak diizinkan harus tewas dengan kondisi bak sepeda lipat. Di saat itu pula, para penyihir terlihat berdatangan ke tempat ritual. Setelah persiapan selesai, mereka pun langsung merapalkan mantra untuk memanggil iblis junjungannya. Di saat itu pula, Catherine hanya bisa melongo saat melihat wujud mengerikan si iblis domba badut yang menjadi junjungan para penyihir. Akhirnya, Catherine pun ditumbalkan guna menggantikan nyawa Esther yang mati karena kelakuan Catherine yang hina. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Intinya, keseimbangan peraturan siang dan malam harus terusik hanya karena kelakuan Catherine dan Marisu yang sangat hina. Diawali dengan kelakuan mereka yang menyimpang, kemudian kepergok oleh si pastur Cubal, di mana si pastur yang malah menikmati kemaksiatan mereka merasa tengsin ketika tergap oleh Esther yang sedang berubah wujud menjadi kelinci. Tak cuman itu, kelakuan Marisu yang menyimpang telah membuat kakeknya murka hingga melakukan perjanjian dengan iblis untuk menghabisi Marisu. Namun naasnya, Esther yang berusaha membantu malah menjadi korban fitnah si pastur yang tidak ingin sifat cubalnya terungkap pada masyarakat. Hingga pada akhirnya, Esther pun diburu lalu dihabisi massa. Dan di akhir cerita, Catherine yang menjadi biang keladi harus mempertanggungjawabkan kelakuannya di hadapan iblis domba badut junjungan para penyihir malam. IMDb untuk film ini adalah 6,1. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Gua 2025. Jangan lupa like, share, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik aja dari Sekayang. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.